Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak X yang pada saat ini akan menguji proposal skripsi saya. Yang saya hormati Bapak X selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu X selaku pembimbing 2. Dan seluruh yang hadir pada saat ini, izinkan saya Dini Turipanam Alamanda, mahasiswa School of Business and Management ITB, mempresentasikan usulan penelitiannya yang berjudul Resolusi Konflik dengan Grab Model, Smart, dan Jaring Nilai Studi Kasus Transmetro Bandung. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dengan akal dan pikiran tentunya mempunyai minat atau interest. Ya, bisa itu minat seseorang dengan orang lain, sekelompok dengan kelompok lain sama, ataupun bisa berbeda. Nah, kondisi ketika satu orang atau lebih, satu kelompok atau lebih mempunyai tujuan, keinginan, atau tadi kita bilang interest yang berbeda, maka disitulah bisa berpotensi munculnya konflik. Jadi konflik itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga konflik begitu menguras pemikiran, emosi, maupun tindakan. Ya, jadi perbedaan yang tidak berujung pada kesatuan. Begitu pula yang terjadi pada konflik Transmetro Bandung pada awal kemunculannya. Unsur-unsur yang tadi saya sebutkan ada di dalamnya. Nah, berikutnya adalah izinkan saya untuk menjelaskan mengenai konflik Transmetro Bandung lebih detail. Dalam menjelaskan mengenai konflik Transmetro Bandung, saya akan coba untuk buat menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ide Transmetro Bandung awalnya seperti apa. Kemudian saya lanjutkan sejarah konfliknya. Jadi bagaimana konflik itu muncul. Kemudian saya akan coba juga memetakan existing condition-nya seperti apa. Dan kemudian model apa yang akan saya gunakan atau adopsi untuk menjawab tujuan penelitian nantinya. Baik, ide Transmetro Bandung ada 2 hal ya. Kenapa? Ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki dan ada yang perlu dikurangin. Yang pertama, dari sisi pengurangan. Moda transportasi umum yang ada di Bandung saat ini ya dianggap mempunyai kekurangan soal tarif transportasinya yang cukup mahal, terutama adalah untuk angkot. Kemudian kemacetan di Bandung pun tidak dapat dipungkiri dan kita tidak dapat sembunyikan semakin hari semakin tambah macet ya. Nah, dampak dari banyaknya kendaraan juga menimbulkan masalah polusi yang kerap juga perlu menjadi perhatian dan PR pemerintah Kota Bandung saat ini. Yang kedua adalah perbaikan. Apa yang perlu diperbaiki dari moda transportasi umum yang ada di Kota Bandung? Yang pertama adalah kebijakan lalu lintasnya. Ya, jadi mana saja moda kendaraan yang bisa masuk ke daerah sini, mana saja kendaraan yang tidak boleh masuk ke daerah jalur A dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis moda transportasi yang digunakan. Ini yang perlu diperbaiki. Kenapa? Karena saat ini moda transportasi massa yang cukup banyak mengangkut penumpang adalah Damri, di mana kondisinya sudah banyak yang tidak layak guna ya. Kemudian juga jumlah angkotnya sangat banyak ya. Namun angkot kita bisa tahu bahwa tidak mampu menampung banyak penumpang. Yang ketiga adalah yang perlu diperbaiki hak berkendara yang nyaman. Bahwa warga atau masyarakat itu mempunyai hak berkendara yang nyaman. Jadi pemerintah sangat wajar menawarkan sesuatu moda yang lebih nyaman dari sebelumnya ya, karena tadi warga juga ingin atau bisa berkendara yang nyaman dengan harga yang terjangkau gitu.
Nah, kemudian dari situ ya kan pemerintah tadi memunculkan Transmetro Bandung. Tapi ternyata ide mengenai Transmetro Bandung itu tidak semua setuju. Ada beberapa konflik yang muncul. Yang pertama, konflik antara Dinas Perhubungan dengan Organda. Konflik kedua adalah Dinas Perhubungan dengan pakar transportasi. Yang ketiga adalah Dinas Perhubungan dengan sopir angkot. Jadi di sini beda ya antara sopir angkot dengan Organda. Berikutnya, apa yang kemudian terjadi dan bagaimana konflik ini berkembang, siapa saja yang terlibat. Dari tadi 3 konflik yang muncul, ternyata yang terlibat adalah 5 pemain. Kita bilangnya player di sini ya. Yang pertama tentu saja Dinas Perhubungan yang menjadi inti ya, karena Dinas Perhubungan lah yang mempunyai produk TMB. Yang kedua Perhubungan Darat, itu Republik Indonesia ya, pusat. Yang ketiga masyarakat. Masyarakat di sinilah masyarakat pengguna transportasi umum pada rute tertentu. Nanti saya perlihatkan. Kemudian Damri. Damri apa? Damri yang tentunya melaju yang sama sama jalurnya dengan rute Transmetro Bandung. Berikutnya adalah Organda. Organda juga memang kepentingannya adalah untuk angkot yang melaju pada jalur yang sama dengan Transmetro Bandung. Nah, apa yang kemudian muncul? Nah, apa saja yang menjadi opsi dari masing-masing player terkait dengan konflik yang tadi dijelaskan di atas. Dinas Perhubungan yaitu keterkaitannya adalah minta agar ya implementasi tuntutan Organda ya. Jadi diminta oleh banyak pihak untuk bisa nggak tuntutan Organda dipenuhi. Apa misalnya? Bahwa jarak shelter dengan shelter yang lain sesuai dengan yang disepakati. Jumlah Transmetro Bandung yang melaju sesuai dengan yang disepakati. Yang kedua, Dishub juga diminta untuk mengimplementasikan saran dari pakar. Jadi pakar transportasi juga sudah memberikan banyak saran bagi Dishub terkait dengan pelaksanaan atau operasional TMB. Misalnya buat dulu deh gitu ya pertimbangan shelter itu seperti apa. Yang kedua adalah komunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ada tuntutan juga dari pihak lain pada Dishub untuk terus mengoperasikan TMB. Jadi Dishub di sini mempunyai 3 opsi yang bisa dia lakukan atau dia tolak. Ya. Implementasi tuntutan Organda, implementasi saran pakar, dan mengoperasikan TMB. Berikutnya adalah dari Hubdat ya. Hubdat ini perhubungan darat ya. Jadi opsinya adalah memberikan 10 bis TMB pada Dishub. Nah, jadi Dinas Perhubungan Darat keterkaitannya adalah kalau Dinas Perhubungan tidak mau mengoperasikan TMB, maka bisa jadi yang 10 bis ini tidak jadi diberikan pada Kota Bandung. Nah, yang tadi opsi-opsi tadi adalah muncul saat Dishub berkonflik dengan Organda ya. Kemudian yang tadi opsi yang kedua adalah muncul dari Dishub berkonfrontir dengan pakar. Nah, kemudian Dishub versus angkot kita lihat nanti ya. Berikutnya adalah dari masyarakat. Masyarakat tuh punya 2 opsi. Yang pertama mendukung program Transmetro Bandung. Jadi masyarakat itu mendukung atau tidak itu terserah. Tetapi belum tentu ketika mendukung masyarakat mau mengkonversi dari penggunaan moda transportasi pribadi atau kendaraan pribadi menjadi naik Transmetro Bandung. Jadi mendukung dan tetap menggunakan itu beda cerita ya. Ada 2 opsi di sini.
Nah, apa yang menjadi opsi Damri adalah seperti yang kita tahu bahwa ketika munculnya Transmetro Bandung, maka yang akan tergantikan adalah sebetulnya Damri secara langsung. Ya. Nah, jadi Damri di sini karena kalau misalnya Damri tidak terlibat, maka Damri akan dengan sendirinya hilang gitu ya, tergantikan dengan Transmetro Bandung. Maka opsinya adalah berkontak dengan Dishub. Nah, jadi ada satu pelelangan ya, tender. Damri mau tidak mau harus memenangkan itu. Kalau tidak, bisa jadi nasibnya seperti Damri yang ada di Yogyakarta ya, dia langsung tergantikan dengan Transjakarta. Berikutnya adalah kondisi atau opsi yang ada pada organda. Nah, apa saja? Yang pertama, organda ini tadi dengan perbaikan yang perlu dilakukan, apakah mau memperhatikan kenyamanan penumpang ya, pada angkotnya nggak ngetem, tidak marah-marah, menjaga kebersihan angkot dan lain sebagainya, keamanan juga ya. Yang kedua adalah organda juga terkait dengan munculnya TMB bisa melakukan demo mogok operasi, dan itu sudah dilakukan berapa kali. Yang ketiga, demo anarki. Ini juga terjadi ya, sampai membakar beberapa mobil Transmetro Bandung, juga melukai banyak orang pada waktu itu. Nah, ini yang muncul Dishub versus supir angkot dan organda ya, termasuk di dalamnya. Nah, kemudian dengan situasi konflik yang seperti itu, apa yang kemudian menjadi ide saya untuk menjadi alat bantu? Ada dua model yang ingin saya gunakan. Yang pertama adalah tentang semangat kompetisi ya. Nanti dalam kompetisi itu banyak komponennya, tetapi yang akan saya coba untuk ambil hanya bagian tertentunya saja, kita lihat. Nah, yang kedua adalah Grab Model for Conflict Resolution, karena memang ini alat bantu yang dianggap pas untuk memetakan konflik, di mana diasumsikan bahwa semua player ini rasional ya. Ada beberapa komponen yang tadi saya ungkapkan tuh opsi sudah ya. Nah, kemudian nanti akan muncul preferensi setelah dilakukannya survei ke lapangan. Kemudian pemain tadi juga sudah ya. Jadi ada 5 pemain dan opsinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 opsi. Kemudian nanti setelah ada preferensi, nah, kita baru bisa menganalisis stabilitasnya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kemudian di kompetisi ini kita tahu ada yang namanya konsep jaring nilai yang dikembangkan oleh Bradenburger dan Nalebov. Ada player, edit value, rules, tactics, dan scope. Nah, tapi saya hanya fokus pada playernya saja, di mana player ini mempunyai 5 elemen, terdiri dari jaring nilai, pemasok, pelanggan, komplementer, dan pesaing. Kita lihat, jadi posisi saya di sini adalah sebagai inti jaring, yaitu Dishub. Kemudian Hubdat adalah sebagai pemasoknya, masyarakat pengguna transportasi umum adalah pelanggan, siapa komplemennya adalah Damri. Sedangkan pesaing dari Transmetro Bandung saat ini adalah organda dan supir angkotnya. Nah, Grab Model for Conflict Resolution mempunyai satu kelemahan, di mana pertimbangan dari perhitungannya masih menggunakan hal-hal yang bersifat subjektif. Nah, kami atau saya maksudnya, saya mencoba untuk menambahkan satu metode SMART ya, Simple Multi Attribute Rating Technique. Kenapa? Untuk memperbaiki proses perhitungan agar lebih objektif. Jadi yang menjadi original contribution saya pada penelitian ini adalah metodenya, pengembangan dari metode yang sudah ada untuk konflik. Nah, apa tujuan penelitian saya?
Yang pertama menggambarkan existing condition konflik TMB, tadi sudah saya gambarkan, namun nanti tentunya dengan penjelasan yang lebih detail dan lebih baik. Yang kedua, menganalisis solusi yang stabil atau equilibrium dari konflik Transmetro Bandung. Yang ketiga, mengusulkan frame permainan baru yang bisa meningkatkan nilai yang lebih baik dalam pengoperasian Transmetro Bandung. Jadi tujuan resolusi ini bukan menjadikan resolusi ini hilang ya, itu alhamdulillah, tetapi dengan cara meningkatkan nilai yang lebih baik juga dalam permainan konflik ini, itu juga sudah menjadi bagian dari resolusi yang kami maksud. Kemudian memberikan saran resolusi konflik Transmetro Bandung melalui pemilihan frame permainan yang nanti muncul. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.